I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dari kelas Ekonomi Syariah 2C dengan NIM 0802 0425102 dan nomor absen 31. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah fikih muamalah. Dalam video ini saya akan membahas 4 poin utama. Yang pertama, tentang konsep dan dasar hukum 4 akad yang terdiri dari akad mudharabah, musyarakah, rohn, dan qard. Yang kedua, tentang perbedaan dan persamaannya. Dan yang ketiga serta keempat, tentang contoh yang sesuai dan tidak sesuai syariah serta argumentasinya. Mari kita bedah satu persatu. Baik, mari kita masuk pada pembahasan pertama mengenai konsep dan dasar hukum masing-masing akad. Yang pertama, akad mudharabah. Secara mendalam, akad mudharabah adalah sebuah akad kerjasama yang berbasis modal dan keahlian. Di sini, bank syariah atau sohibul mal bertindak sebagai penyedia modal penuh sebesar 100%, sementara nasabah atau yang biasa disebut mudharib bertindak sebagai pengelola usaha yang menyumbangkan keahlian dan tenaganya. Landasan hukum akad ini juga sangat kuat. Di dalam Al-Quran, konsep ini diisyaratkan pada surat Al-Muzammil ayat 20 yang mengapresiasi orang-orang yang berpergian di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah melalui perniagaan. Selain itu, aturan praktisnya di Indonesia juga diatur secara ketat dalam Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000. Fatwa ini menegaskan bahwa porsi keuntungan wajib dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, bukan pada nominal uang yang kaku. Akad yang kedua adalah musyarakah. Berbeda dengan mudharabah yang modalnya sepihak, akad musyarakah adalah akad kemitraan di mana semua pihak yang terlibat wajib memberikan kontribusi modal bersama-sama dan ikut mengelola proyek usahanya. Dasar hukum akad ini tertuang dalam Al-Quran Surat Shad ayat 24 yang mengingatkan para mitra bisnis untuk saling menjaga amanah dan tidak saling menzalimi satu sama lain. Kita juga bisa merujuk pada hadis qudsi riwayat Abu Daud di mana Allah berfirman bahwa ia akan menjadi pihak ketiga yang memberkahi dua orang yang saling berserikat selama salah satunya tidak ada yang berkhianat. Di perbankan syariah operasional ini mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000. Fatwa ini menegaskan bahwa dalam bisnis tidak boleh ada pihak yang menjamin usahanya pasti aman atau utuh, karena dalam usaha jika ada kerugian yang dikarenakan faktor alami, maka kerugiannya ditanggung bersama, bukan ditanggung satu orang saja. Sekarang kita akan bergeser membahas akad yang sifatnya jaminan, yaitu akad rohn atau gada syariah. Secara istilah fikih, akad rohn adalah tindakan menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Di sini, barang berharga seperti emas ataupun yang lainnya disebut sebagai marhun dan uang jaminannya disebut sebagai marhun bi. Esensi dari rohn sendiri bukanlah untuk mencari keuntungan dari barang gadaian tersebut, melainkan murni agar pihak yang memberikan utangan seperti bank memperoleh jaminan untuk mengambil piutang jika suatu saat nasabah gagal bayar. Landasan hukumnya tertuang jelas dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan bahwa jika kita melakukan transaksi utang piutang, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang mengutangi. Dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah diatur melalui Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 yang memperbolehkan menarik biaya penitipan atau pemeliharaan melalui akad sewa atau akad ijarah selama tidak mengambil keuntungan dari pokok utang tersebut. Terakhir, kita akan membahas akad qard, sebuah akad pinjaman yang murni bersifat sosial atau tabaruk. Konsep akad qard ini sendiri yaitu dengan menyalurkan dana talangan kepada nasabah yang membutuhkan, dengan syarat nasabah tersebut mengembalikan dengan jumlah yang sama persis tanpa adanya tambahan apapun. Dasar hukum akad mulia ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 11 yang memotivasi kita untuk meminjamkan pinjaman yang baik demi membantu sesama. Dalam fikih muamalah berlaku juga kaidah yang sangat tegas yang berbunyi kulli qardin cara manfaatin fahuwa riba. Setiap utang piutang yang sengaja menarik keuntungan di dalamnya, maka hukumnya menjadi riba. Oleh karena itu, berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001, bank syariah dilarang keras mengambil bunga dan hanya diperbolehkan membebankan biaya administrasi nyata atau real cost untuk pengurusan dokumen akad.
Setelah memahami konsep dan dasar hukumnya, mari kita bahas tentang perbedaan dan persamaan mendasarnya secara berdampingan. Di sini ada tabel perbandingan dan saya akan menjelaskannya sedikit demi sedikit. Jika kita lihat dari sisi komersial atau sifat akad mudharabah dan musyarakah berada di kelompok yang sama, yaitu akad tijari yang tujuannya murni untuk mencari keuntungan usaha. Sebaliknya, akad rohan dan qard juga berada di kelompok yang sama, yaitu akad tabaruk yang sifatnya sosial dan tolong-menolong tanpa adanya motif mencari keuntungan dari utang pokok tersebut. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada porsi kontribusi modal. Pada mudharabah, modalnya 100% dari bank atau pemilik modal, sedangkan pada musyarakah, modalnya patungan bersama. Sementara itu, pada akad rohan dan qard tidak mencari keuntungan usaha. Bedanya, akad qard adalah akad pinjaman murni tanpa adanya agunan atau barang jaminan di awal, sedangkan akad rohan adalah akad yang membutuhkan agunan atau barang jaminan yang ditahan sebagai garansi keamanan utang. Memasuki poin kritis mengenai identifikasi praktik di lapangan, mari kita bedah contoh nyata beserta argumentasinya yang kita mulai dari akad mudharabah. Dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah memberikan modal kepada nasabah. Lalu, keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, seperti 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Namun, praktik ini bisa menjadi tidak sesuai syariah apabila sejak awal bank telah menentukan nominal keuntungan yang flat atau pasti, seperti nasabah wajib menyetorkan modal 2 juta per bulan yang tidak peduli usahanya untung ataupun rugi. Mengapa ini bisa menjadi tak sesuai syariah? Karena menurut fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000, inti dari mudharabah adalah berbagi risiko bisnis. Menentukan nominal di awal secara sepihak akan mengubah akad kerjasama ini menjadi pinjaman berbasis riba yang menggaransi keuntungan sepihak bagi bank. Selanjutnya pada akad musyarakah, contoh praktik yang sesuai syariah adalah saat bank dan nasabah bersama-sama patungan modal untuk suatu proyek konstruksi. Jika di kemudian hari terjadi kerugian yang sifatnya alamiah, kerugian tersebut akan langsung memotong porsi modal masing-masing pihak secara proporsional. Sebaliknya, praktik ini menjadi tidak sesuai syariah jika bank memasukkan ketentuan di awal bahwa jika proyek rugi, nasabah wajib mengganti atau menjamin seluruh modal milik bank agar bank tetap aman. Hal ini dinyatakan tidak sesuai syariah karena berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000, para mitra tidak boleh saling menjamin modal dari kerugian bisnis yang bersifat alamiah. Ketentuan sepihak tersebut menyalahi kaidah fikih yang berbunyi al-ghunmu bil hurmi yang menegaskan bahwa keuntungan itu harus berbanding lurus dengan risiko yang siap ditanggung. Berikutnya kita beralih pada akad rohan atau gadai. Praktik yang sesuai syariah bisa kita lihat di pegadaian syariah, di mana nasabah menitipkan emas sebagai jaminan utang dan biaya yang dikenakan kepada nasabah murni biaya sewa tempat penyimpanan atau ijaroh yang dihitung dari berat emas, bukan dari nilai pinjaman. Akan tetapi, praktik ini bisa menjadi tidak sesuai syariah atau salah dan diharamkan jika biaya jasa simpan tersebut dihitung berdasarkan persentase atau nominal uang yang dipinjam oleh nasabah. Maka hal ini tidak sesuai karena merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 25 dan 26 tahun 2002, memungut keuntungan finansial dari transaksi pinjam meminjam melalui rekayasa biaya jaminan adalah bentuk riba qard yang dilarang keras oleh ijma para ulama. Terakhir pada akad qard, praktik yang sesuai syariah adalah pemberian dana talangan darurat oleh bank, di mana nasabah hanya dibebankan biaya administrasi real atau real cost seperti biaya materai atau cetak dokumen tanpa ada tambahan sepeser pun pada pokok utang. Praktik ini otomatis menjadi tidak sesuai syariah apabila bank mewajibkan nasabah mengembalikan uang dengan tambahan bunga atau uang terima kasih yang sudah dipersyaratkan di awal akad. Argumentasi saya mengenai mengapa hal ini dilarang adalah karena berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001, qard adalah akad tabaruk atau sosial yang murni untuk menolong-menolong. Oleh karena itu, berlaku kaidah fikih yang sangat populer yang berbunyi kullu qardin jaro manfaatin fahuwa riba, yang artinya setiap pinjaman yang sengaja menarik keuntungan di dalamnya, maka status hukum keuntungan tersebut adalah riba. Dari analisis yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah telah memberikan batasan yang sangat adil dan jelas. Akad komersial seperti mudharabah dan musyarakah bertumpu pada keadilan berbagi risiko, sedangkan akad sosial seperti rohan dan qard bertumpu pada ketulusan tolong-menolong tanpa eksploitasi. Referensi akademik yang saya gunakan dalam analisis ini meliputi yang pertama, Himpunan Fatwa DSN MUI nomor 7 dan 8 tahun 2000, nomor 19 tahun 2001, nomor 25 dan 26 tahun 2002, dan yang kedua kitab Al-Fiqhi Al-Islami wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, serta yang ketiga buku Bank Syariah dari teori ke praktik oleh Adi Warman Karim. Demikian presentasi UAS Fikih Muamalah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I just had to let you know you're